Pada milenium ketiga sebelum Masehi, Raja-Raja Mesopotamia mencatat dan menerjemahkan mimpi di atas papan yang terbuat dari lilin. 1000 tahun kemudian, peradaban Mesir kuno mulai menuliskan sebuah buku mimpi yang terdiri dari seratusan mimpi umum, beserta perkiraan artinya. Bertahun-tahun kemudian, kita masih mencari tahu alasan mengapa kita bermimpi saat tidur. Setelah melalui berbagai riset ilmiah, dengan peningkatan teknologi, dan juga kerja keras, kita masih belum punya jawaban pasti. Tapi ada beberapa teori menarik terkait mimpi ini. Kita bermimpi untuk meraih sebuah harapan. Pada awal tahun 1900-an, Sigmund Freud, seorang ahli saraf dari Austria pernah berkata, mimpi biasa atau mimpi buruk adalah gambaran kehidupan sehari-hari. Mimpi juga memiliki arti simbolis yang terkait dengan hasrat pemenuhan keinginan bawah sadarnya. Freud juga berkata, apapun yang kita ingat saat bangun dari mimpi adalah gambaran simbolis dari pikiran masa lalu, hasrat, dan keinginan bawah sadarnya. Freud percaya, dengan menganalisis elemen mimpi yang teringat pada muatan bawah sadar tersebut, maka mimpi itu akan dengan mudah terungkap ke pikiran sadar. Dan isu psikologis yang dibawanya dapat juga diatasi. Kita bermimpi untuk mengingat. Pada tahun 2010, ilmuwan menemukan bahwa subjek bisa melewati labirin 3 dimensi yang rumit dengan lebih baik jika mereka tidur sebentar dan memimpikan labirin itu sebelum mencoba untuk kedua kalinya. Kemampuan mereka meningkat 10 kali lebih baik bila dibandingkan dengan mereka yang sama sekali tidak tidur, atau mereka yang tidur tapi tidak memimpikan labirin itu. Periset menyebutkan bahwa proses penyimpanan memori tertentu hanya bisa terjadi saat kita tidur. Dan mimpi adalah pertanda proses tersebut sedang berjalan. Kita bermimpi untuk melupakan. Ada sekitar 10.000 triliun saraf yang saling terkoneksi di dalam otak, yang tercipta dari apapun yang kamu pikirkan dan lakukan. Pada tahun 1983, teori neurobiologi mimpi yang disebut reverse learning, menyebutkan bahwa saat tidur, terutama dalam siklus tidur REM, neokorteks akan meninjau koneksi saraf-saraf ini, dan membuang yang tidak diperlukan. Tanpa proses ini, otak akan dipenuhi koneksi tak berguna, dan bisa mengganggu proses pemikiran yang diperlukan saat terbangun. Kita bermimpi agar otak tetap bekerja. Teori aktivasi berkelanjutan menyebutkan bahwa mimpimu berasal dari kebutuhan otak untuk memperkuat, membuat ingatan jangka panjang, dan agar dapat berfungsi dengan lebih baik lagi. Saat input dari luar jatuh di bawah level tertentu, misalnya saat kamu tidur, maka otakmu otomatis akan memicu pengumpulan data dari tempat penyimpanan memori yang kamu lihat dalam bentuk sebuah pikiran atau perasaan yang kamu alami saat bermimpi. Dengan kata lain, mimpimu itu seperti screensaver yang diaktifkan oleh otak. Jadi otakmu tidak sepenuhnya aktif saat bermimpi. Kita bermimpi untuk berlatih. Mimpi tentang situasi yang mencekam dan berbahaya itu sangatlah wajar. Menurut teori latihan insting primitif, muatan dari sebuah mimpi itu penting dilihat dari tujuannya. Entah itu mimpi berisi tentang kengerian saat dikejar hewan buas, atau saat berduel dengan ninja di jalan yang gelap. Mimpi-mimpi semacam itu melatih insting primitif kita untuk melawan atau lari, dan membuatnya tetap terasah, andai kata suatu hari diperlukan. Tapi tidak harus selalu berisi mimpi yang tidak enak juga sih. Bisa juga bermimpi tentang teman yang cantik. Ini bisa menjadi sarana untuk melatih insting reproduksi juga. Kita bermimpi untuk pulih. Aktivitas neurotransmitter stres berkurang selama tahap tidur REM, bahkan saat bermimpi tentang pengalaman traumatis. Periset berteori bahwa salah satu tujuan mimpi adalah mengurangi beban pengalaman menyakitkan akibat luka psikologis. Meninjau pengalaman traumatis tanpa stres mental yang berlebihan, bermimpi juga membuatmu bisa memahami lebih baik dan meningkatkan kemampuan menyelesaikan masalah dengan lebih sehat. Penderita PTSD atau gangguan stres pasca trauma seringkali akan sulit tidur. Ilmuwan yakin bahwa kurangnya bermimpi bisa menjadi faktor penyebab gangguan tersebut. Kita bermimpi untuk menyelesaikan masalah. Tanpa terikat kenyataan hidup dan aturan logika konvensional, dalam mimpi, kamu bisa membuat beragam skenario yang akan membantumu memahami sebuah masalah dan membuat solusi yang tidak disadari saat kamu terbangun. Periset telah memperagakan efektivitas mimpi pada penyelesaian sebuah masalah. Pakar kimia asal Jerman, August Kekule, menemukan ide tentang penemuan struktur molekul benzolnya lewat mimpi. Itulah mengapa, terkadang masalah bisa diselesaikan dengan tidur. Teori-teori di atas hanya sedikit dari begitu banyak teori yang ada. Perkembangan teknologi memungkinkan kita lebih memahami otak. Mungkin suatu hari nanti, kita bisa tahu alasan pasti mengapa kita bermimpi saat tidur.
Tapi, sebelum hari itu tiba, kita bisa bermimpi saja dulu hari ini. Semoga video ini bermanfaat. Dukung terus channel ini, agar terus bisa memperkaya persepsi dan wawasan kita bersama, dengan menekan tombol subscribe dan like-nya. Terima kasih telah menonton. I'm saving every day to taste it. I'm patient, but my mind, it can hardly take it. I'm chasing a dream that I've had for several ages. A vacant modern kingdom for the taking. Now that I've been put